Saja ya. Jadi kita bicara sekarang tentang warga negara. Apa pentingnya warga negara? Kira-kira ada yang pernah nonton film judulnya The Terminal. Ada yang pernah nonton film judulnya The Terminal? eh Filmnya Tom Hanks ya. Filmnya Tom Hanks. eh Dia, supaya nggak spoiler ya. Mungkin kalau ada yang suka nonton mungkin tahu atau sudah pernah nonton, atau mungkin suka mau nonton nanti juga. eh Ceritanya menarik buat saya. Dia bercerita tentang, sebenarnya ini diambil dari, uh, terinspirasi dari kisah nyata. Terinspirasi dari kisah nyata seseorang yang bernama ini Mehran Karimi Naseri. Oke. Jadi singkat cerita, orang ini dia tinggal live in the departure lounge of Terminal 1 in Charles de Gaulle, ini di Prancis ya, di Paris nih, Paris Airport, dari tahun 26 Agustus 1988 sampai Juli 2006. Ini dia tinggal di airport dari dia ya kan dia tinggal di airport dari tahun 1988 sampai 2006. Itu berapa tahun itu? 10-18 tahun dia tinggal di airport. Ini orang ini Maheran ini. Nah, ini kisah nyata yang terjadi ya. Kemudian terinspirasi untuk dibuat filmnya. Itu yang The Terminal, itu yang saya katakan tadi. Ini kejadian nyata yang terjadi, bahwa ada seseorang yang namanya Mehran tadi. Dia kehilangan ceritanya, singkat ceritanya, dia kehilangan kewarganegaraannya. Dan waktu dia di airport, dia nggak bisa keluar dari situ karena dia udah nggak punya kewarganegaraan, nggak punya izin masuk ke negara Paris kan, nggak punya paspor, dan dia juga nggak bisa kembali ke negara asalnya. Dia nggak tahu mau kemana, kasihan dia. Jadi kasihan, kalau secara pribadi saya kasihan sama orang ini juga. Dan dia mesti tinggal di Terminal 1 itu selama 18 tahun. Untungnya di terminal situ kan ada tempat makan, ada toilet, dia mandi di sana gitu. Nanti mungkin ada ceritanya kalau mungkin kalian mau mau cari tahu ya. Ini kisah nyata yang terjadi untuk ada seseorang yang kehilangan kewarganegaraan. Jadi kalau mau ditanya seberapa pentingnya kewarganegaraan itu mungkin kalian bisa jadi seperti dia kalau kehilangan kewarganegaraan. Mungkin kemungkinan paling buruk ya. Atau mungkin ada beberapa orang terkenal juga, misalnya seperti yang terkenal juga seperti siapa ya, Bobby Fischer, yang kehilangan kewarganegaraan Amerika padahal dia adalah juara dunia catur waktu itu. Kalau nggak salah dia lawan Boris Spassky, itu banyak filmnya. Terakhir kalau nggak salah judul filmnya itu Pawn Sacrifice, kalau ada yang pernah nonton. Nah, Bobby Fischer ini kehilangan kewarganegaraan Amerika juga. Kendati walaupun dia adalah seorang
juara dunia gitu, mantan juara dunia. Dan banyak cerita lain tentang yang menarik tentang kewarganegaraan ini. Jadi ketika ditanya seberapa penting kewarganegara, apa ya? Sangat penting ketika kalian lihat contoh-contoh orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan yang bahasa kerennya itu apartheid. Itu orang tanpa kewarganegaraan. Nah, jadi hari ini kan kita akan bicara tentang warga negara. Untuk menentukan warga negara biasanya itu ada dua pendekatan ya, ada dua asas yang dipakai. Pertama ada yang namanya ius soli dan ada yang namanya ius sanguinis. Oke, yang pertama ada yang namanya ius soli, yang kedua ada yang namanya ius sanguinis. Ius soli adalah menentukan kewarganegaraan berdasarkan apa? Soli. Kan dia identik dengan tanah ya kan. Jadi ius soli asas yang menentukan kewarganegaraan itu berdasarkan tempat. Jadi tempat apa? Biasanya tempat seseorang itu tinggal atau seorang itu lahir. Bisa diartikan seperti itu. Biasanya umumnya tempat lahir. Jadi ketika seorang lahir di suatu negara tertentu, dia mendapatkan negara itu. Jadi bisa mendapatkan kewarganegaraan umumnya dengan dua cara. Pertama, asasnya ius soli, yaitu dimana kita lihat di mana tempat kelahirannya. Kalau misalnya dia lahirnya di Indonesia, sekalipun dia orang tuanya bukan warga negara Indonesia, anak ini secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia karena berdasarkan tempat kelahiran. Kemudian asas yang kedua yang namanya ius sanguinis. Ius sanguinis ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, atau gampangnya dari orang tua lah, kewarganegaraan orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua kewarganegaraan Jerman misalnya, ketika dapat anak, berdasarkan asas ini anak tersebut itu berhak atas kewarganegaraan Jerman gitu. Kalau orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia, entah ayah atau ibu, ketika seorang anak lahir, dia mendapatkan kewarganegaraan Indonesia gitu. Jadi seperti kewarganegaraan dari orang tuanya itu untuk asas ius sanguinis. Jadi ada dua. Pertama berdasarkan tempat kelahiran, atau bisa juga tempat tinggal sih, tapi biasanya orang kenal dengan dapat kewarganegaraan itu kan ketika lahir, tempat kelahiran. Dan kedua, karena ini nanti adalah sangkut pautnya dengan kewarganegaraan Indonesia. Dan kedua adalah ius sanguinis, yang mana kewarganegaraan itu diberikan berdasarkan kewarganegaraan orang tua. Kalau ngana papa orang Indonesia, yang ngana DP anak itu dapat kewarganegaraan Indonesia berdasarkan asas ini. Berarti sebenarnya dari dua asas ini terjadi salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya yang tadi, apartheid tadi, atau ada istilah dalam ini termasuk istilah hukum internasional juga sebenarnya, bipartit dan apartheid. Jadi apartheid dan bipartide tulisannya. Jadi bipartit itu seseorang yang punya kewarganegaraan ganda, dan apartheid itu yang tadi, seorang yang tidak punya kewarganegaraan.
Jadi namanya apartheid yang tidak punya kewarganegaraan. Kemudian bipartit itu orang yang punya kewarganegaraan ganda. Jadi ada orang yang punya kewarganegaraan lebih dari satu. Dalam kenyataannya ada nggak? Ada. Indonesia sendiri kalau ditanya, Indonesia sendiri menganut mana nih? Kewarganegaraan tunggal atau kewarganegaraan ganda? Kira-kira apa guys? Kira-kira boleh tulis di chat atau boleh ngomong. Indonesia kira-kira kewarganegaraan tunggal atau kewarganegaraan ganda itu yang dianut? Ada di dunia itu negara yang menganut kewarganegaraan tunggal, ada yang menganut kewarganegaraan ganda. Kalau untuk Indonesia sendiri apa nih yang dianut? Ada yang mau kasih pendapat? Berani-berani, orang biar salah nggak apa-apa, it's okay. Yang namanya juga kasih pendapat. Benar salah, torang koreksi. Dari Daniel, ini katanya Daniel tunggal, kewarganegaraan tunggal. Yang lain ada yang mau bersuara? Berani dong. Kewarganegaraan ganda benar. Ganda dari Yolandita. Yolandita kewarganegaraan ganda ngana? Tunggal. Oh, tunggal. Kalau saya sendiri satu kewarganegaraan Indonesia, satu kewarganegaraan Jalan Siswa. Oke. Sisilia izin ke toilet. Oke, Sisilia yang mana nih? Oke, ini banyak yang tidak pasang webcam nih. Kita secara berkala melakukan screenshot terhadap terhadap partisipan. Secara berkala melakukan screenshot terhadap partisipan. Kalau yang rajin-rajin kan tak sudah lihat di sini. Daniel misalnya. Dan lain-lain. Tunggu sebentar ya. Jadi kewarganegaraan tunggal atau ganda nih? Nanti mungkin saya minta pendapat ya. Christian Tombokan tunggal ya. Kata Christian Tombokan. Kata Yolandita ganda. Nah, Indonesia sendiri menganut dua-duanya sebenarnya. Tapi kalau mau ditanya sebenarnya kalau mau ditanya asas yang dianut itu tunggal, kewarganegaraan tunggal, tapi sebagian ganda. Ada sebagian kewarganegaraan ganda yang tetap diakui untuk Indonesia. Di Indonesia bisa nggak orang kewarganegaraan ganda? Bisa. Salah satunya tadi untuk mencegah, tujuannya kan supaya asas ini sampai 2, supaya kan tujuannya supaya jangan sampai ada orang yang tidak punya kewarganegaraan gitu. Karena kalau dilihat kewarganegaraan itu penting buat setiap orang. Dan Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri juga termasuk sebagian besar atau mungkin seluruh dunia itu sangat concern dengan status penduduk ya, untuk status warga negara. Jadi diusahakan sedapat mungkin jangan sampai ada orang yang kehilangan kewarganegaraan atau orang yang tidak punya kewarganegaraan.
Jadi seperti misalnya yang tadi saya katakan yang dikatakan dari asas aja, engkau lahir aja itu udah apa udah dijamin kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran misalnya, ataupun kewarganegaraan dari orang tua. Itu buat apa? Buat supaya jangan sampai ada orang yang tidak punya kewarganegaraan. Itu satu. Kemudian ketika kita bicara kewarganegaraan ganda, apakah seorang bisa mempunyai kewarganegaraan ganda? Tergantung di negaranya. Di negara-negara tertentu memperbolehkan seseorang itu untuk berkewarganegaraan ganda. Misalnya kalau saya tidak salah ya, itu yang punya Tesla itu namanya Elon Musk, ya kan, yang lagi top sekarang. Waktu lalu dia sempat jadi orang terkaya di dunia dalam beberapa jam, mungkin beberapa hari, beberapa minggu, karena saham Tesla itu naik luar biasa di bursa Amerika. Cuman habis itu turun karena of course karena valuasinya udah terlalu mahal. Orang-orang udah ya tau lah, agak bubble kalau bahasa istilah ekonominya, bubble kan. Ketika suatu harga naik terlalu tinggi di luar harga nilai intrinsiknya. Ini bicara bahasa ekonomi. Nah, si Elon Musk ini termasuk menarik sih ini. Orang ini termasuk menarik untuk diikuti karena dia visioner. Kalau lihat perusahaan itu visioner, bikin mobil listrik, punya perusahaan mobil listrik. Waktu semua mobil semua mobil belum ada yang ke situ, dia termasuk pionir di situ. Mobilnya bisa jalan sendiri, bisa auto driving. Kemudian kemarin terus ada perusahaan luar angkasa juga, X-Space, yang biasanya kan perusahaan kalau bicara tentang luar angkasa itu kan biasanya itu negara yang proyek negara yang untuk luar angkasa. Jarang ada swasta mau masuk ke ranah bisnis atau ke ranah luar angkasa gitu, karena nggak ada duitnya ya toh. Tapi ini dia bikin perusahaan itu buat buat targetnya buat apa, buat koloni di Mars gitu. Jadi sangat visioner lah. Dia orang ini sangat visioner. Dia kan punya PayPal, dia jual PayPal, dia bikin hal yang sesuatu yang bahkan orang yang nggak pikir mau kayak ini karena buat keluar angkasa, buat apa project luar angkasa, kayak buang bakar doi gitu. Orang kaya bakar doi, DP kos besar, terus mau dapat apa tuh orang di revenue income mau dapat di mana kalau misalnya. Tapi kalau dilihat sekarang justru itu nanti kemungkinan sebenarnya siapa yang, kalau waktu lalu mungkin revolusi industri, ketika siapa yang menguasai industri itu dia yang menguasai dunia. Mungkin siapa yang duluan itu injak kaki ke Mars itu mungkin ya akan jadi next big thing mungkin ya. Mungkin jadi super power berikutnya. Dan sekarang banyak orang-orang yang terkaya di dunia sekarang mulai rame-rame bikin perusahaan yang tujuannya riset buat bagaimana supaya kita bisa ke planet lain gitu. Jadi ini untuk perkembangan teknologi ya. Nah, kenapa kita sampai di situ baca cerita ya? Kita mau bilang bahwa nih Elon Musk ini dia itu punya beberapa kewarganegaraan setahu saya. Kalau nggak salah dia itu ada kewarganegaraan Afrika Selatan, dia lahir di Afrika Selatan kalau nggak salah. Kewarganegaraan Afrika Selatan, kemudian kewarganegaraan Kanada, kemudian ada kewarganegaraan Amerika juga, dan saya nggak tahu kalau ada yang lain. Setidaknya setahu saya dia punya beberapa kewarganegaraan dan beberapa negara memperbolehkan itu. Jadi untuk warga negaranya itu punya kewarganegaraan ganda. Ada beberapa negara, ada negara-negara juga memperbolehkan itu. Misalnya di negara dekat kita Singapura kalau nggak salah dia
memperbolehkan warga negara ganda. Kalau Indonesia bagaimana? Indonesia itu untuk asasnya dia lebih ke tunggal sebenarnya, tetapi ada juga pengecualian untuk warga negara ganda, itu ada pengecualian. Tujuannya apa? Karena buat misalnya yang tadi, supaya jangan sampai ada orang yang tidak punya kewarganegaraan atau apartheid tadi. Jadi kalau misalnya seorang anak nih, dia lahir di Indonesia, terus ayah ibunya itu orang asing misalnya. Nah, sekalipun ayah ibunya orang asing, tetap dia dapat warga negara Indonesia, anak yang lahir di Indonesia. Ataupun sebaliknya, seorang anak yang lahir di luar Indonesia misalnya, tapi ayahnya atau ibunya atau keduanya itu berkewarganegaraan Indonesia, anak tersebut juga mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, sekalipun dia juga kemungkinan kan warga negara lain juga, karena dia orang tuanya mungkin kewarganegaraan asing atau anak tersebut lahir di luar negeri misalnya, tapi dia tetap mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Kenapa? Karena untuk mencegah itu jangan sampai kasihan ini anak ini tanpa kewarganegaraan. Jadi kalau di Indonesia seorang anak itu sebelum dewasa dia bisa memiliki kewarganegaraan ganda sampai dia usia berapa ya, usia dewasa 18, saya lupa, 18 tahun kalau nggak salah di undang-undang. Itu baru anak itu diwajibkan memilih apakah mau mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya atau dia mau memilih kewarganegaraan lain gitu. Jadi ketika dewasa, seorang anak yang di bawah yang belum dewasa bisa aja di Indonesia memiliki kewarganegaraan ganda, tetapi setelah dia dewasa dia harus memilih apakah dia mau mengambil kewarganegaraan mana gitu. Jadi Indonesia boleh, dia juga walaupun Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal, tapi tetap memperbolehkan juga untuk kewarganegaraan ganda ya. Tapi dalam in case sebagian bahwa seorang anak yang belum dewasa itu bisa memperoleh kewarganegaraan ganda. Nanti kalau dia sudah dewasa baru dia mau pilih mau ikut yang mana nih gitu. Nah, sekarang pertanyaan, menurut kalian kewarganegaraan tunggal Indonesia itu lebih bagus yang mana ya? Yang mana sih? Kewarganegaraan tunggal atau ganda? Untuk sekarang tunggal kan gitu. Nah, setidaknya saya kasih tahu ini supaya minimal maksudnya kita berpikir lah. Di negara lain kenapa dia memperbolehkan seorang warga negara memperoleh kewarganegaraan ganda? Tidak lain dan tidak bukan sebenarnya karena warga negara tersebut itu memberikan keuntungan yang besar buat negaranya. Jadi kayak misalnya orang-orang kaya atau orang-orang yang yang punya pengaruh besar, mungkin orang-orang pinter dan sebagainya itu di istilahnya ya, senangi oleh kalau misalnya negara suka ini orang ini berkontribusi besar terhadap negara kita sekalipun dia berwarga negara asing, intinya dapat benefit lah, dapat keuntungan tuh nih orang ini kalau jadi tompe warga negara mantap nih. Jadi banyak negara yang oke lah, mereka bahkan memperbolehkan warga negara ganda. Kalau mungkin di Indonesia mungkin biasanya kan orang kalau di warga negara ganda mungkin pertimbangannya kurang nasionalis lah. Ini kan kalau warga negara dia itu hatinya di mana? Masa orang mendua hati kan? Kalau katanya kalau orang yang mendua hati hidupnya tidak tenang gitu. Jadi satulah kalau warga negara, mungkin itu pertimbangannya kalau dari Indonesia tuh. Jadi kalau ngona setia di tongpe negara, masa ngana mau setia di negara torampe di Indonesia tapi di sisi lain setia di negara lain misalnya. Kayak seperti itu mungkin pertimbangannya.
Tapi dari segi keuntungan ekonomi dan sebagainya juga, itu negara-negara lain juga memberikan. Oke, kita nggak masalah kamu beda warga negara, tapi uh, orang ini punya benefit luar biasa buat negara kita misalnya yang memberikan kewarganegaraan ganda. Jadi win-win lah, terserah sih kalau silakan berpendapat ya, menurut Anda uh, mana yang lebih baik misalnya. Apakah negara itu memperbolehkan seorang berkewarganegaraan ganda di samping segala keuntungannya dan kerugiannya, ataukah Anda lebih condong ke asas kewarganegaraan tunggal, yang mana seorang itu satulah kewarganegaraannya gitu. Mungkin lebih nasionalis lah ya kan. Jadi silakan berpendapat. Tapi untuk saat ini Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Jadi ketika seorang sudah dewasa, ketika dia punya beberapa kewarganegaraan, dia bisa memilih untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesianya atau tidak. Oke. Next, didapatkannya dan hilangnya suatu kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan itu bisa didapatkan dan bisa hilang. Jadi kewarganegaraan itu bisa didapatkan dan bisa hilang kewarganegaraan seseorang. Itu cara mendapatkannya itu ada dua, ada yang istilahnya setsel aktif dan setsel pasif. Jadi kalau setsel aktif itu orang ini dia aktif gitu, apa istilahnya, mesti melakukan sesuatu untuk mendapatkan kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan. Jadi ada tindakan yang dia lakukan. Kalau setsel pasif itu dia nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan sesuatu, dia tanpa usaha dia kewarganegaraan itu bisa didapatkan. Kalau dihilangkan kayaknya dia mesti melakukan sesuatu deh. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin ada setsel pasif untuk kehilangan kewarganegaraan, mungkin bisa di searching ya. Saya kurang tahu, saya agak lupa. Saya takut bicara tuh salah ya kan. Lebih baik kalau kita termasuk orang yang lebih hati-hati dalam menyampaikan materi, karena apalagi kalian kan mahasiswa, kadang-kadang ada satu, makanya saya kalau bicara itu jangan lupa disclaimer on. Nggak semua yang lu dengar itu benar. Jadi buktikan, jangan nggak semua yang lu dengar itu benar. Jadi jangan lupa untuk cross check lagi apa yang mungkin saya katakan, atau pendapat-pendapat gitu, atau mungkin saya ada kesalahan gitu. Karena saya takutnya itu nanti biasanya ketika dapat informasi terus langsung dianggap sebagai suatu kebenaran yang hakiki. Ketika ada informasi yang mungkin benar, ketika informasi yang kalian dapat itu salah misalnya, itu sudah dianggap sebagai kebenaran. Nah itu yang gawat, itu nggak bisa diubah kan. Oh ini yang betul, padahal mungkin salah. Jadi kalau kita sih belajar itu anggaplah jadi suatu pengkayaan. Ketika kita belajar sesuatu, bukan bicara benar atau salah, tetapi pengkayaan buat diri kalian. Jadi semakin lama istilahnya, cakrawala pengetahuan Anda lebih berkembang lah gitu. Anggaplah lebih lama lebih banyak lah referensi kalian ya kan, referensi ilmu kalian itu lebih banyak. Nah, salah satu mungkin itu beban pribadi saya. Jadi makanya kadang-kadang ada sesuatu yang kalau kita terlalu yakin, saya enggak berani sampaikan juga, karena takutnya nanti Anda ingat terus informasi yang salah gitu. Nah, jadi didapatkan atau hilangnya kewarganegaraan itu bisa dari setsel aktif dan pasif. Jadi ini orang ini mesti melakukan sesuatu untuk dapat kewarganegaraan atau hilang kewarganegaraan, atau dia tidak melakukan apa-apa nih. Kayak tadi kan, ius soli atau ius sanguinis.
Dia lahir aja, bukan dia yang menentukan, dia nggak berbuat sesuatu, tapi dapat kewarganegaraan nih. Gitu. Jadi itu namanya setzel pasif. Kalau aktif, setzel aktif itu dia mesti melakukan sesuatu. Nah ini mungkin yang kalau misalnya untuk didapatkan suatu kewarganegaraan itu, kalau kalian mau lebih detail bisa baca undang-undang. Yaitu undang-undang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu tentang kewarganegaraan. Kalau ada yang punya waktu luang suka mau lihat tentang belajar lebih jauh tentang kewarganegaraan, misalnya penasaran undang-undangnya, bisa baca nih Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ya kan? Karena kalian kan warga negara. Lebih baik kan kalau kalian tahu misalnya tentang ini kewarganegaraan ini apa sih. Yang lebih dari itu bahkan mungkin hilangnya dan mendapatkan kewarganegaraan atau hak dan kewajiban Anda sebagai warga negara, ya kan? Mungkin orang sebagai warga negara tanpa sadar ternyata kita punya hak-hak warga negara yang mungkin orang tidak sadar itu ada di kita gitu. Jadi kalian itu punya hak sebagai warga negara. Oke. Didapatkannya kewarganegaraan itu ada beberapa sebab. Itu bisa dari kelahiran, bisa dari pengangkatan, dikabulkan permohonan, naturalisasi, perkawinan, turut orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua warga negara A, dia bisa jadi dari warga negara A. Kemudian terakhir ada dari pernyataan. Jadi dari teori ada 7 cara untuk mendapatkan kewarganegaraan, yaitu dari kelahiran atau kemudian pengangkatan, dikabulkannya permohonan, keempat ada naturalisasi, kemudian perkawinan. Jadi kalau misalnya Anda menikah mungkin dengan orang dengan warga negara asing, Anda juga bisa mendapatkan kewarganegaraan asing. Atau mungkin orang asing yang menikah dengan Anda, orang itu bisa dapatkan kewarganegaraan Indonesia misalnya karena pernikahan. Itu banyak terjadi juga. Ada orang Indonesia yang menikah dengan orang asing, terus dia ikut kewarganegaraan orang asing tersebut karena warga negara sana gitu. Jadi itu juga bisa didapatkan juga. Kemudian bisa didapatkan juga dari dari orang tua, dari kewarganegaraan orang tua, dan terakhir dari pernyataan. Jadi itu cara-cara untuk mendapatkan kewarganegaraan. Kalau cara mendapatkan kewarganegaraan di Indonesia sendiri itu ada di pasal 9. Ada di pasal 9 untuk undang-undang kewarganegaraan. Mungkin supaya sekedar sekedar tahu lah ya. Sekedar tahu aja. Jadi ada minimal dia 18 tahun atau sudah menikah. Jadi ini sama seperti perdata ya. Bisa aja dia belum 18 tahun tapi udah menikah, udah bisa dapat kewarganegaraan juga. Ini untuk permohonan ya. Jadi kalau misalnya ada orang itu mau mengajukan permohonan, dia untuk mendapatkan warga negara Indonesia, dia mesti memenuhi syarat-syarat ini. Pertama, 18 tahun atau sudah menikah. Kedua, tinggal berturut-turut di Indonesia selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun dia orang ini tinggal di Indonesia, tidak pernah meninggalkan Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Ini ceritanya berturut-turut. Dia bisa mengajukan permohonan untuk kewarganegaraan, atau bisa 10 tahun tapi tidak berturut-turut. Kalau dia mau berturut-turut, dia mesti tinggal di Indonesia 5 tahun. Kalau nggak berturut-turut terus misalnya dia pulang, dihitung maksimal totalnya minimal 10 tahun di Indonesia. Kemudian sehat jasmani rohani. Keempat, bisa berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tidak pernah dipidana, ini syarat-syaratnya, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara lebih dari 1 tahun, tidak berkewarganegaraan ganda, kemudian mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap.
Jadi kalau misalnya ada bule pengangguran di Indonesia, dia nggak bisa mengajukan permohonan, dia mesti ada pekerjaan nih. Kemudian terakhir membayar uang pewarganegaraan ke kas negara, jadi ada biaya administrasi. Itu untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Di sini ada warga negara asing? Nggak toh? Nah, kalau misalnya ada warga negara asing atau ngoni ada kenalan warga negara asing yang mau jadi warga negara Indonesia, boleh lihat tuh syarat-syarat tadi. Kalau suka, gitu. Toh? Nah ini yang kemudian kewarganegaraan Indonesia itu dapat hilang, bisa hilang. Nah ini yang mungkin perlu kalian waspadai. Karena kalau sampai hilang, kalau sampai kalian lakukan ini, bisa-bisa kewarganegaraan Anda itu hilang. Oke? Jadi pertimbangkan baik-baik sebelum Anda melakukan hal-hal ini. Jadi itu ada di pasal 23 untuk Undang-Undang Kewarganegaraan tentang hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Jadi pertama, memperoleh kewarganegaraan lain. Jadi kalau makanya saya bilang tadi kan Indonesia itu tidak menganut kewarganegaraan ganda. Jadi kalau misalnya ketika Anda menerima kewarganegaraan di negara lain, otomatis kewarganegaraan Indonesia Anda hilang. Oke? Itu pertama. Kemudian tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain seperti tadi ya, kewarganegaraan ganda. Kemudian permohonan sendiri, jadi permohonannya sendiri untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Keempat, masuk dinas tentara asing. Jadi ketika Anda masuk misalnya ke organisasi, ke dinas tentara asing, Anda itu kehilangan warga negara. Kalau nggak salah itu beberapa tahun lalu itu ada yang pernah mungkin yang di, kalau nggak salah ya, seleksi Putri Indonesia, mungkin waktu Putri Indonesia tapi bukan yang juara, ada yang dari provinsi mana kalau nggak salah, dia join di US Army, di di angkatan bersenjata di Amerika. Dan jadi secara otomatis dia kehilangan kewarganegaraan Indonesia gitu. Kalau nggak salah, seingat saya itu pernah, itu beberapa tahun lalu. Mungkin contoh ya untuk dinas tentara asing. Jadi ketika Anda masuk ke, jangan, kalau misalnya Anda masuk ke dinas tentara asing, itu Anda bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Jadi hati-hati gitu. Kecuali memang Anda berniat gitu kan. Kemudian masuk ke dalam dinas negara asing, terserah masing mana aja, tapi dianggap setara jika kalau di Indonesia itu jabatan itu cuman dijabat oleh warga negara Indonesia. Jadi kalau ada jabatan di luar negeri yang mana kalau di Indonesia dianggap setara dengan syarat-syaratnya itu mesti warga negara Indonesia, jadi itu Anda juga bisa kehilangan warga negara Indonesia. Misalnya apa, Mener? Kalau misalnya Anda jadi presiden Jamaika misalnya, kalau di Indonesia kan presiden kan mesti warga negara Indonesia toh. Jadi ketika Anda jadi presiden di negara lain, otomatis kewarganegaraan Anda di sini juga hilang gitu. Nah kalau kita biar juga kita jadi presiden. Oke, next. Mengangkat sumpah janji setia kepada negara lain. Kemudian turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan di negara lain, ikut pemilu di negara lain ya. Kemudian mempunyai paspor dari negara asing. Jadi kalau Anda punya paspor negara asing, mempunyai paspor atau semacamnya. Jadi bukan cuma paspor, jadi mungkin seperti semacam paspor juga yang berkaitan dengan kependudukan ya kan. Di negara asing juga Anda bisa kehilangan kewarganegaraan juga. Cuman kita heran kalau di film-film agen-agen rahasia kan itu ada yang punya paspor banyak itu. Kalau ada yang nonton Bourne misalnya, itu dia punya paspor banyak. Itu kan di film lah ya. Tapi kalau ada Indonesia itu hilang dia punya kewarganegaraan karena dia punya paspor dari negara asing.
Kemudian bertempat tinggal selama 5 tahun terus menerus dan bukan dinas. Nah ini juga hati-hati. Jadi kalau Anda tinggal di luar negeri lebih dari 5 tahun, Anda bisa kehilangan warga negara Anda. Gitu. Tapi kalau 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 kita tinggal lebih dari 5 tahun gimana dong? Tapi kita masih mau warga negara Indonesia, Anda mesti lapor gitu. Ada sebelum 5 tahun itu Anda lapor di Kedubes. Kalau nggak salah di Kedubes atau pokoknya di perwakilan Indonesia bahwa apa istilahnya ya? Lapor lah ya. Kalau nggak diam-diam aja 5 tahun keluar Indonesia terus menerus, Anda bisa kehilangan warga negaraan Anda. Jadi mungkin itu hal-hal yang bisa untuk di Indonesia, hal-hal yang bisa mengakibatkan Anda kehilangan kewarganegaraan Anda. Jadi mesti hati-hati. Oke, terakhir mungkin hak dan kewajiban. Kita tidak mau bicara banyak tentang hak dan kewajiban warga negara. Saya lebih sarankan Anda baca undang-undang karena banyak, dan kalau kita mau bicara sekaligus ini mungkin waktu kita tidak cukup. Saya sarankan Anda untuk baca undang-undangnya, untuk undang-undang kewarganegaraan dan undang-undang dasar. Jadi kalau di undang-undang dasar itu kan dari bab 10 ke atas itu banyak bicara tentang hak dan kewajiban warga negara. Yaitu ada hak asasi manusia di sana, kalian bisa dapat ada hak asasi manusia, ada hak politik, ada hak hukum, persamaan di depan hukum. Hak politik misalnya bisa dicalonkan atau mencalonkan atau memilih atau dipilih. Ada hak beragama di sana, atau mungkin di sana ada kewajiban membela negara, mungkin ada hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, hak untuk bicara, hak untuk berkumpul, berorganisasi, mengeluarkan pendapat. Jadi kalau kita mau bicara hak dan kewajiban mungkin nanti bias ya, terlalu luas. Makanya saya sarankan Anda baca undang-undang dasar dan baca undang-undang kewarganegaraan. Kalau enggak juga bisa baca-baca artikel, karena ini juga harusnya nanti Encik Kobi juga yang akan lebih detail membahas ya, karena saya kan udah pertemuan terakhir nih. Jadi kalau kita mau bahas semua juga waktu saya kemungkinan tidak cukup, jadi makanya saya lepas tangan. Jadi untuk sisanya bisa Anda baca-baca ya, hak dan kewajiban Anda, karena ini juga kenapa Anda sebagai warga negara Indonesia perlu mencari tahu hak dan kewajiban Anda sebagai warga negara, ya kan? Ini kita punya hak apa nih sebagai warga negara? Kita kewajiban apa nih, ya kan? Saya berharap Anda punya inisiatif untuk itu. Untuk kita sebagai warga negara ini, kita hak ini apa? Mungkin itu aja, dan jangan lupa bahwa setiap negara itu sangat menghargai dan melindungi warga negaranya, termasuk Indonesia. Itu ada di Undang-Undang Dasar ya kan. Undang-Undang Dasar melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu di mana-mana itu dicari ya. Bahkan orang-orang asing di luar negeri. Tunggu ada chat dari minta tolong kita screenshot. Bentar ya. Mungkin nanti habis kita screenshot. Jadi apa tadi saya lupa kita cerita di mana. Setiap negara itu melindungi sekali warga negaranya. Ingat waktu misalnya di Indonesia ada terpidana mati narkoba itu dari Kobe atau DP nama atau apa itu yang dari Australia itu, mati-matian itu Australia mau melindungi dia punya warga negara. Sama juga Indonesia, ketika misalnya ada warga negara Indonesia yang di luar negeri itu yang biasanya rame kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang divonis hukuman mati di luar negeri. Misalnya waktu lalu bahkan kalau nggak salah yang di Arab Saudi kan Indonesia bayar apa itu istilahnya kalau hukuman ya dibayar. Saya lupa namanya, sorry. Atau waktu lalu juga ada Indonesia juga ada sandra di Somalia gitu di kapal juga.
terus ada Sandra di Somalia juga, itu apa, diupayakan untuk dibebaskan gitu, pemerintah turun di sana. Jadi di mana-mana warga negara itu dilindungi dan eh, apa ya, sangat dihargai gitu keberadaannya, apalagi di negara-negara asing. Jadi kalau misalnya ketika Anda di luar negeri terus ada bencana, aduh dicari kesian. Ini warga negara Indonesia ada berapa di sana, mereka aman nggak dan sebagainya. Jadi itulah salah satu mungkin pentingnya warga negara ya, di mana-mana ada hak dan kewajiban di sana, dan Anda juga dapat banyak benefit, dapat banyak keuntungan dari situ. Makanya jadilah warga negara yang baik. Mungkin itu aja sebagai penutup. Jangan lupa jaga kesehatannya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya, karena mungkin ini pertemuan terakhir saya, jadi salam perpisahan Jo. Jangan lupa jaga kesehatan ya, stay healthy. Dan karena sekarang di luar negeri sana kasus COVID lagi meningkat, di India rekor terus. Ini kemarin hampir 300.000 satu hari, luar biasa. Dan apa ya, itu aja sih, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan ya. Mungkin walaupun udah divaksin, kemarin istri Ridwan Kamil yang katanya udah divaksin tapi tetap bisa positif juga. Jadi walau bukan berarti kita bilang oh berarti jangan, enggak usah vaksin, jangan. Kalau kalian bisa, silakan divaksin, dan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga ya. Kalau saya pribadi sih, saya concern kayak misalnya mungkin untuk seumuran kalian ya, anak-anak muda kan tingkat kesembuhannya tinggi gitu, tapi kasihan dengan orang-orang tua Anda kalau misalnya terpapar gitu. Saya juga concern dengan orang tua saya, jadi berusaha jangan sampai orang kena, supaya sampai orang-orang di sekitar juga ndak ikut kena, ya kan. Mungkin itu aja. Ada yang mau bertanya terakhir sebelum orang selesai? Mungkin terlalu cepat karena ya ini kan kita mau bilang Panji Kobi, kita sampai di lembaga negara aja, supaya kita sampai di warga negara aja, supaya Cikobi sampai di lembaga negara, supaya mungkin Cikobi juga bisa menjelaskan tentang nih yang materi hari ini, warga negara. Oke, ada yang mau bercerita? Ada yang mau bertanya? Terserah mau ditanyakan tentang apa aja, selama saya punya kapasitas untuk menjawab.